Pak Solihin, saya persilakan sekarang. Jadi kita tadi sudah mendengar tentu saja kaitannya dengan kebijakan moneter ya. Moneter ini kalau kita lihat banyak yang nggak bisa prediksi kemana arah Bank Indonesia gitu ya. Jadi ketika bunga naik nggak naik, tapi ketika sudah tenang-tenang tiba-tiba naik gitu ya. Nah memang karena BBM akan naik maka dinaikkan dulu supaya memang inflasi itu sudah bisa diperkirakan ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebelum bicara tentang setelah 2023 nih Pak Solihin, saat ini sampai dengan akhir tahun sebenarnya policy seperti apa yang dipersiapkan Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi yang sudah pasti akan terjadi, tadi kenaikannya dibilang 1,8%. Silakan Pak Solihin. Bismillah. Terima kasih Mbak Afi. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Presiden bahwasanya memang dunia saat ini memang tidak biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan bergejolak dan juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Kita melihat bagaimana konstelasi global ya ke depan ini pasti sudah terlihat tadi bagaimana harga komoditas ya, tekanan inflasi akan tetap tinggi dan itu akan direspon ya dengan kebijakan yang hawkish atau lebih restriktif dari sisi kebijakan moneter. Kalau kita melihat kemarin di Jackson Hole ya, The Fed dari chairman dari The Fed menyampaikan bahwasanya kami akan tuntaskan masalah inflasi ini. Nah, sehingga dengan konteks itu maka tekanan untuk suku bunga naik ya itu akan tetap tinggi di global dan itu akan mempengaruhi aliran modal termasuk di negara-negara emerging. Nah, di dalam konteks itu juga kita tadi melihat bagaimana disrupsi pasokan ya, juga masalah kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi masih bercokol di level 90 ya, di atas 90. Tentunya ini menjadi momok sehingga memang kita melihat tekanan stagflasi ya, inflasi yang tinggi dan juga karena respon dari suku bunga yang tinggi sehingga memang itu akan menekan pertumbuhan. Ancaman stagflasi ini akan terus mengemuka. Nah, bagaimana ini berdampak kepada Indonesia? Sama teman-teman sekalian, kita melihat bahwasanya biasanya kalau kita melihat dampak dari global ya, dari krisis itu ada 3 channel ya. Dari jalur perdagangan ya, karena ekspor akan melemah ya, juga dari terpengaruh atau world trade volume akan terpengaruh, kemudian juga dari sisi harga komoditas juga akan meningkat, dan yang ketiga jalur keuangan tadi yang memicu respon kebijakan dari negara maju itu memicu ketidakpastian global. Kita bersyukur di Indonesia tadi disampaikan, kita termasuk negara yang cukup resilient, bahkan sangat resilient. Di masa yang sangat berat seperti ini, kita bisa tumbuh sekitar 5% ya. Kemarin di triwulan 2, 5,4 ini adalah prestasi yang luar biasa gitu. Kita bicara juga dari sisi eksternal yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwasanya neraca pembayaran kita juga sangat bagus, tekanan nilai tukar pun juga sebenarnya manageable. Kita depreciated tapi terkelola lebih bagus daripada negara-negara BRICS. Nah, memang masalahnya di inflasi tadi disampaikan. Inflasi ini tadi disampaikan kalau kita bicara subsidi ini mengalami peningkatan. Ya, mengalami peningkatan, cuma memang ini dialihkan untuk sebagian ini mengelola atau untuk memberikan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga memang konsekuensinya ada penyesuaian. Yeah. Nah, bagaimana kita menyikapi tantangan inflasi memang ini dari sisi supply ini, yang juga kita dari sisi global ada sisi pasokan lagi. Di tengah-tengah mobilitas masyarakat yang memang mulai meningkat gitu. Yeah, nah, Bank Indonesia sudah jelas disampaikan oleh Pak Gubernur di awal-awal tahun ya, bahwasanya di tahun 2022 ini strategi kebijakan moneter ini akan pro stability. Yeah. Kita akan mengupayakan ya mendorong atau menjaga stabilitas nilai rupiah baik dari sisi inflasi maupun juga dari tekanan dari eksternal tadi, yeah, dengan tetap mengelola atau mendorong momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Kalau disampaikan begini, ekonomi kita itu kan sudah tumbuh, kita bersyukur. Tetapi belum tumbuh kuat-kuat banget lah, ini harus dijaga. Sehingga dalam konteks itu kebijakan moneter ini diarahkan tadi pertama menjaga stabilitas nilai rupiah. Yeah. Apakah itu melalui intervensi atau yang baru tadi melalui dengan operational twist ya, menjual beli SPN di pasar sekunder ya. Dan juga kita melakukan tadi normalisasi likuiditas sudah duluan gitu. Yeah. Kita mengupayakan likuiditas itu sehat untuk ekonomi ya, dan kalau toh ada kenaikan bertahap dari GWM itu yang termasuk sensitifnya, itu tidak akan mengganggu kemampuan perbankan di dalam menjalankan tugas untuk mengintermediasi termasuk pembeli atau pembelian di SBN. Tadi disinggung oleh rekan samping.
Tapi poinnya adalah bahwasanya tadi itu pun kita melihat ekonomi itu harus dikelola dengan baik dengan tetap melihat bagaimana dia tumbuh, harus diupayakan hati-hati mengenai suku bunga. Tadi memang disinggung bagaimana nanti kalau kita bicara mengenai kenaikan suku bunga, disampaikan di dalam RDG yang lalu, disampaikan kita menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Itu sebagai langkah preemptif dan juga forward looking untuk melihat mengantisipasi tekanan-tekanan dari si dinamika yang kompleks tadi terhadap inflasi inti dan juga ekspektasi inflasi. Demikian, Mbak. Iya, baik, terima kasih. Nah, ada hal yang menarik ketika kita bicara likuiditas dolar nih, Pak. Nah, ini ada hubungannya. Jadi seringkali satu kebijakan akan menimbulkan kinerja yang lain begitu. Nah, salah satunya adalah likuiditas dolar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan likuiditas dolar? Karena nih bank-bank kelihatannya LDR-nya sudah sangat tinggi sekali, khususnya adalah untuk pinjaman dolar. Mungkin bisa dijawab, Pak Solihin. Ya, tadi sebagaimana kami sampaikan, salah satu respon di dalam rangka kita menjaga stabilitas moneter ya, atau itu adalah menjaga stabilitas nilai rupiah tadi ya. Dan tadi disampaikan berbagai cara-cara yang akan dilakukan untuk mengupayakan nilai tukar itu terjaga sesuai dengan mekanisme pasar dan juga sesuai dengan nilai fundamentalnya. Nah, di sini konteks memelihara likuiditas di pasar uang ini memang menjadi penting. Salah satu kunci adalah bagaimana kita di dalam konteks menjaga space dari kita untuk melakukan intervensi tentunya adalah penguatan cadangan devisa. Adalah terjaganya kecukupan cadangan devisa atau suplai devisa di pasar agar tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Nah, tentunya di dalam konteks intervensi kita pasti akan butuh penguatan cadangan devisa. Tadi juga mengupayakan, makanya kami sampaikan, mengupayakan kestabilan nilai rupiah itu harus memperhatikan mekanisme pasar. Ya, BI akan ada di pasar. Jadi gak usah khawatir dengan likuiditas US dollar ya. Baik, terima kasih.